Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sehingga hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, Bapak akan coba membahas kembali materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Sebetulnya, materi ini sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya melalui video pembelajaran yang Bapak sajikan di Google Classroom. Namun, Bapak akan coba ulas kembali materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan ini. Kenapa? Karena setelah Bapak cek, ternyata tugas yang kalian kerjakan, salah satunya menulis surat lamaran pekerjaan, masih banyak kesalahan. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi kita tentang menulis surat lamaran pekerjaan ini, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang membuat surat lamaran pekerjaan. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, diharapkan kalian nanti memahami pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Kedua, memahami jenis dan sumber informasi surat lamaran pekerjaan. Ketiga, memahami sistematika surat lamaran pekerjaan. Keempat, memahami unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Dan kelima, membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi, nanti setelah kalian memahami jenis sumber informasi, sistematika, unsur kebahasaan, diharapkan nanti kalian bisa membuat atau menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar. Baiklah anak-anakku, berikut ada sebuah ilustrasi. Siapakah kamu kelak? Ada yang bisa membayangkan? Kira-kira nanti setelah lulus, kalian ini akan menjadi wirausahakah? Atau melanjutkan ke perguruan tinggi kah? Atau ada yang langsung mau bekerja? Jadi jika kita merujuk kepada jargon SMK anak-anakku, jargon SMK itu ada disebut dengan BMW. B-nya itu bekerja, M-nya itu melanjutkan, bukan menikah ya, tapi melanjutkan ke perguruan tinggi, W-nya itu wirausaha. Nah, jadi kalau merujuk kepada jargon BMW ini, ya, jargon SMK ini ada namanya BMW. Bekerja, melanjutkan wirausaha. Nah, kira-kira ya, cita-cita atau angan-angan kalian ini setelah saya lulus dari SMK Negeri 3 Bogor, kira-kira saya mau kemana? Apakah langsung bekerja, melanjutkan, atau wirausaha? Adakah yang ingin menjadi seorang akuntan, marketing manager, konsultan keuangan, guru, atau yang lainnya? Ya, jadi apapun angan-angan atau cita-cita kalian nanti, tolong persiapkan dari sekarang. Ini yang paling penting. Dipersiapkan dari sekarang, dipikirkan dari sekarang. Jadi jangan berpikir gimana nanti, tapi nanti bagaimana. Ya. Oleh karena itu Bapak berharap apapun cita-cita atau angan-angan kalian nanti, Bapak berharap semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua. Nah, jadi kalau bicara tadi, jargon SMK, BMW, B-nya itu bekerja. Nah, kalau ada yang mempunyai cita-cita atau angan-angan langsung bekerja di sebuah perusahaan yang bonafit dengan gaji yang besar, tentunya kalian harus bisa menulis surat lamaran pekerjaan yang benar. Nah, kita masuk ke materi kita tentang menulis surat lamaran. Pengertian. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan ini merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada perusahaan
kantor, atau instansi tertentu. Jadi kata kuncinya adalah jenis surat pribadi resmi. Karena ini sifatnya resmi, makanya kalian harus bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar, sesuai dengan aturan. Berikutnya, fungsi. Apa itu fungsi dari surat lamaran? Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Nah, ini fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, kita akan masuk ke materi tentang menurut jenis dan sumber informasi. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi ada dua jenis ya. Ada dua jenis dari segi pembuatannya. Ada surat lamaran yang dibuat itu digabungkan dengan riwayat hidup. Ada juga surat lamaran pekerjaan yang dibuat dipisahkan dengan riwayat hidup. Berikutnya berdasarkan sumber informasi. Nah, ini hal yang sangat penting juga. Nah, aku setelah Bapak cek tugas yang kalian kerjakan kemarin, ternyata di kalimat pembuka surat lamaran pekerjaannya ini masih ada kesalahan. Oleh karena itu, mohon siapkan alat tulisnya, dicatat baik-baik. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan ini bersumber dari iklan atau media cetak. Jadi, jika surat lamaran pekerjaan ini bersumber dari iklan atau media cetak, maka kalimat pembuka surat lamarannya yaitu, nah ini mohon perhatikan dicatat anak-anakku. Jika bersumber dari iklan atau media cetak, maka kalimat pembuka surat lamaran pekerjaannya yaitu, setelah saya membaca iklan dalam harian, misalkan Radar Bogor, tanggal titik-titik tentang titik-titik. Jadi kalimat pembukanya, setelah saya membaca iklan dalam harian, misalkan Radar Bogor, tanggal titik-titik. Gitu ya. Paham? Baik. Berikutnya, surat lamaran pekerjaan jika bersumber dari pengumuman. Nah, kalau sumbernya dari pengumuman, maka kalimat pembuka surat lamarannya yaitu berdasarkan pengumuman nomor titik-titik-titik tanggal titik-titik-titik tentang penerimaan karyawan di titik-titik-titik. Bapak ulangi lagi. Jika sumbernya atau informasinya berdasarkan informasi dari orang lain, maka kalimat pengumuman, maka kalimat pembuka surat lamarannya berdasarkan pengumuman nomor titik-titik-titik tanggal titik-titik-titik tentang penerimaan karyawan di titik-titik-titik. Nah, itu sumbernya dari pengumuman. Yang ketiga, jika sumbernya itu dari informasi orang lain. Ya. Nah, kalau berdasarkan informasi dari orang lain, maka kalimat pembuka surat lamarannya menurut informasi dari Bapak garis miring Ibu bahwa perusahaan titik-titik-titik-titik membutuhkan titik-titik-titik. Bapak bacakan kembali. Jika sumbernya berdasarkan informasi dari orang lain, maka kalimat pembukanya menurut informasi dari Bapak garis miring Ibu bahwa perusahaan titik-titik-titik membutuhkan titik-titik-titik. Bisa dipahami? Baik. Yang keempat, surat lamaran pekerjaan ini berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, jika berdasarkan inisiatif sendiri, maka kalimat pembukanya yaitu, saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, nama, ya, kemudian tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan sebagainya. Bapak bacakan kembali. Jika berdasarkan inisiatif sendiri, maka kalimat pembukanya yaitu, saya yang bertanda tangan di bawah ini.
gitu ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Titik 2, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, ini hal yang sangat penting, makanya mohon dicatat. Jangan sampai nanti salah ketika kalian menulis kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, sistematika. Nah, ini juga hal yang sangat penting anak-anakku. Sistematika surat lamaran pekerjaan ini sebetulnya dibagi menjadi 3 bagian. Ada kepala surat, ada isi surat, dan penutup surat. Tapi hal yang paling penting juga, tolong perhatikan format penulisannya. Contoh, kota, tanggal, tahun, ya, bulan, itu ditulis di kanan atas. Kemudian berikutnya lampiran, itu ada di bawah, kiri, sebelah kiri. Kemudian alamat surat dan seterusnya. Lihat formatnya, letaknya ada di mana. Ya, ini juga hal yang sangat penting anak-anakku. Jadi biar kalian tidak salah nanti pada saat menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, inilah sistematikanya. Kemudian berikutnya unsur kebahasaan. Jadi unsur kebahasanya itu ada ketepatan pilihan kata, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat, kepaduan paragraf, dan ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Jadi nanti ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan, tolong perhatikan diksinya, pilihan katanya. Jadi jangan salah, jangan sampai salah. Kemudian kalimatnya harus efektif, ya. Kemudian ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Jadi EYD pun harus diperhatikan. Tanda bacanya, kemudian huruf kapitalnya, dan sebagainya. Jadi setelah itu mudah-mudahan nanti kalian bisa menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar. Berikutnya, nah ini tips menulis surat lamaran pekerjaan. Tadi yang Bapak sampaikan, yang pertama menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar, seperti pemerincian, kata ganti orang, ya, penggunaan tanda baca, kemudian kata pengantar, jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Ketiga, menulis sesuai sistematika yang terformat rapi. Tadi ya, formatnya sudah tadi disampaikan oleh Bapak di sistematika tadi surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang keempat, surat lamaran kerja hendaknya ditulis secara manual dan memang Anda yang membuatnya. Ya, biasanya memang kalau dulu ditulis secara manual, ditulis tangan, tapi kalau sekarang karena teknologi sudah canggih, bisa juga diketik, bahkan pengiriman surat lamaran pekerjaannya sekarang ini bisa menggunakan email dan sebagainya. Nah, ini contoh kepala surat lamaran pekerjaan yang tidak tepat atau kurang tepat anak-anakku. Nah, ini kepala surat ya, kepada YTH, sudah kepada YTH. Ini juga kurang tepat ya, tidak tepat. Kemudian penulisan PT itu menggunakan titik, jalan itu ditulisnya disingkat dan sebagainya. Nah, ini perbaikannya anak-anakku. Perbaikan penulisan surat lamaran pekerjaannya. Contoh di sini Bogor, 8 Januari 2020. Hal lamaran pekerjaan. Lampiran 1 lembar. YTH. Nah, tadi kalau menggunakan YTH cukup YTH saja. Kalau mau menggunakan kepada ya kepada saja. Jadi salah satu dipilih. YTH titik bukan koma. Manajer personalia PT. Nah, ini PT tidak menggunakan titik anak-anakku. Penulisan PT. Kemudian Astra Autopart. Jalan. Jalan diusahakan tidak disingkat. Jalan Raya Pegangsaan 2 nomor 202 Kelapa Gading Jakarta Utara 14.250. Jadi penulisan alamat surat pun harus jelas, singkat, ya, efektif. Jadi jangan sampai salah. Ya, mudah-mudahan nanti kalian pun bisa memahaminya, bisa dipahami. Jadi jalan jangan disingkat jadi JL misalkan dan sebagainya. Jadi tulis saja langsung Jalan Raya Pegangsaan 2 nomor 202 Kelapa Gading. Berikutnya isi surat lamaran. Nah, ini juga salah satu isi surat lamaran yang kurang tepat anak-anakku. Yang bertanda tangan. Bertanda tangan itu penulisannya bukan digabung, tapi dipisah. Saya yang bertanda tangan. Nah, ini kalau tadi kalimat pembukanya saya yang bertanda tangan, berarti surat lamaran ini berdasarkan inisiatif sendiri ya, jangan lupa. Tadi kalau misalkan berdasarkan dari iklan ya, berarti kalimatnya setelah saya membaca iklan, begitu ya. Nah, nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya ini penulisan yang kurang tepat. Kemudian salah satunya di bagian lampiran. Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan. Nah, ini juga kurang tepat. Daftar riwayat hidup bukan titik, tapi titik koma. Fotokopi yudisium kelulusan, titik koma. Fotokopi KTP, titik koma. Fotokopi SKCK, titik koma. Fast foto terbaru, baru titik. Nah, perbaikannya seperti ini anak-anakku. Nah, ini perbaikannya dengan hormat, koma. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, bertanda tangan dipisah. Nama, tempat tanggal, pendidikan akhir, alamat, nomor HP, dan seterusnya. Dengan ini mengajukan surat lamaran untuk bekerja di perusahaan. Ini kalimatnya ya diubah menjadi kalimat yang efektif.
Dengan ini saya lampirkan, berikut saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup, titik koma. Tuh, perhatikan. Fotokopi ijazah, transkrip nilai, titik koma. Fotokopi KTP, titik koma. Fotokopi SKCK, titik koma. Pas foto terbaru, baru terakhir, titik. Nah, kemudian kalimat berikutnya, besar harapan saya diberi kesempatan untuk mengikuti. Jadi kalimatnya diubah menjadi kalimat yang efektif. Ini penutup suratnya. Nah, penutup suratnya sebetulnya kalimatnya ini kenapa salah? Perhatikan baik-baik. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Nah, kenapa ini kurang efektif? Bantuan yang diberikan. Ini kan penutup surat ini baru juga disampaikan. Belum tentu diberikan bantuan anak-anakku. Ya, jadi kalimatnya kurang efektif. Nah, bagaimana perbaikannya? Nah, ini perbaikannya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak garis miring Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, hormat saya, koma, nanti harus ditanda tangan, kemudian di bawahnya nama jelas. Nah, ini maksud Bapak. Jadi artinya, ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan, di bagian penutup suratnya pun tolong gunakan kalimat yang efektif, ya, singkat, jelas, dan padat. Jadi efektif, biar paham orang-orang yang membacanya juga jelas. Berikutnya, nah ini penilaian sikap yang diharapkan dari pembelajaran kali ini, ya. Mudah-mudahan melalui pembelajaran kali ini kalian tetap meningkatkan rasa keagamaan kalian, nilai-nilai religius, tetap memiliki rasa yang jujur, percaya diri, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, Bapak berharap melalui pembelajaran kali ini tetap kalian laksanakan aturan, ya, bersikap jujur, percaya diri, dan tanggung jawab jika diberikan tugas dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak berharap nanti kalian pun tetap membaca buku yang sudah Bapak berikan melalui WA grup kita kemarin, ya. Bukunya tetap dipelajari, dibaca. Nanti kalau masih ada yang belum paham melalui pembelajaran tentang menulis surat lamaran pekerjaan ini, silahkan kalian nanti bisa bertanya secara langsung ke Bapak melalui WA, ya. Mudah-mudahan tugas berikutnya untuk menulis surat lamaran pekerjaan ini kalian bisa membuat dengan benar, sehingga nanti ketika kalian mempunyai cita-cita dan harapan ingin langsung bekerja, ya, membuat surat lamaran pekerjaan, tidak bingung lagi, ya, tidak bingung lagi untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Terima kasih, alhamdulillah akhirnya pembelajaran kita telah selesai. Mohon maaf jika ada